Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Anak-anak silakan mengisi absensi kehadiran di Google Classroom. Waktunya hingga pukul 11 ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah mempelajari klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Ada yang masih ingat apa saja klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom? Widya, Bu. Silakan Widya. Yang pertama Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Baik, terima kasih. Benar ya jawabannya. Baik anak-anak, selanjutnya, apakah virus termasuk klasifikasi dalam 5 kingdom? Ada yang tahu jawabannya? Tidak tahu, Bu. Jadi, virus ini tidak termasuk dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom ya anak-anak. Kenapa Bu nggak masuk Monera? Kenapa nggak masuk Protista? Dan kenapa nggak masuk Fungi? Nah, untuk jawabannya akan kita temukan di pembahasan selanjutnya. Anak-anak, virus merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah. Jadi, virus ini tidak selalu berdampak buruk dan negatif bagi kehidupan manusia. Beberapa dari virus memiliki peranan penting dalam bidang kesehatan. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian virus, sejarah penemuan virus, struktur, bentuk, dan ciri-ciri dari virus. Nah, jadi diharapkan tujuan pembelajaran kali ini kalian mampu menjelaskan apa itu pengertian dan sejarah penemuan virus, menganalisis struktur, ciri-ciri, dan bentuk tubuh virus, serta membuat poster digital mengenai bahaya AIDS dan corona beserta dampaknya. Anak-anak perhatikan PowerPoint yang Ibu share mengenai pengertian virus dan sejarah penemuan virus. Virus berasal dari bahasa Yunani yaitu venom yang berarti racun. Secara umum, virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Beberapa tokoh dalam penemuan virus pertama yaitu sebagai berikut. 1. Adolf Meyer pada tahun 1883, seorang ilmuwan Jerman. 2. Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia. 3. Martinus W. B. Jendrik pada tahun 1896, seorang ilmuwan Belanda. Dan 4. Wendell M. Stanley pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan video mengenai struktur virus, bentuk virus, dan ciri-ciri virus. Jadi silakan disimak video ini dengan seksama. Baik, Bu. Jika kita sudah memahami tentang sel dan struktur penyusunnya, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan struktur virus? Apakah virus memiliki struktur yang sesuai dengan kriteria suatu sel? Ternyata, jika kita lihat struktur penyusun suatu virus, maka akan terlihat bahwa struktur dari partikel virus sangatlah sederhana. Semua virus memang memiliki materi genetik, namun berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Materi genetik pada virus hanya DNA atau RNA saja. Pada partikel virus, kita tidak akan menemukan komponen sel seperti membran sel, ribosom, mitokondria, dan lain-lainnya. Bagaimana anak-anak, sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu akan memberikan 3 pertanyaan kepada kalian. Silakan disimak baik-baik dan dicatat pertanyaan Ibu berikan. Yang pertama, apa sajakah organel yang terdapat pada virus sehingga membedakan virus dengan organisme lainnya seperti bakteri? Dan yang kedua, mengapa virus hanya memiliki satu asam nuklear saja? Dan yang ketiga, mengapa virus tidak termasuk dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom? Nah, silakan kalian buat rumusan hipotesis untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Selanjutnya, kumpulkan informasi yang relevan dari buku paket atau buku ajar yang sudah kalian dapatkan dari sekolah, internet, ataupun buku-buku penunjang lainnya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Sudah selesaikan anak-anak tugasnya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya, silakan kalian berdiskusi secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan pada minggu yang lalu pada materi klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, pada grup WhatsApp sudah Ibu bagikan ELKPD mengenai materi virus yang di dalamnya sudah terdapat artikel yang berjudul Wabah COVID-19 di Indonesia. Nah, tugas kalian silakan amati dan simak ELKPD tersebut, kemudian tentukan identifikasi masalah dari artikel tersebut. Baik, Bu. Anak-anak, setelah kalian mengidentifikasi masalah yang ada pada artikel tersebut, selanjutnya rumuskan hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian, kumpulkan informasi yang relevan dari berbagai literasi seperti buku ajar, modul, internet, dan sebagainya untuk menjawab permasalahan yang sudah kalian temukan. Selanjutnya, diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk menyelesaikan ELKPD tersebut. Hasil diskusi dibuat dalam bentuk PowerPoint ataupun file Word karena nantinya akan dipresentasikan supaya teman-teman yang lain bisa melihat dan membacanya. Dan dari hasil diskusi tersebut, tariklah kesimpulan mengenai permasalahan yang sudah kalian temukan di ELKPD tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya, tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut. Untuk presentasi akan dimulai dari kelompok 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi urutannya mundur ya dari kelompok 5 hingga kelompok 1. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok yang lain, kelompok 4, 3, 2, dan 1, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan jika kalian rasa kalian tidak paham ataupun menanggapi mengenai apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Dan kalian juga berhak untuk menambahkan jawaban dari kelompok 1 jika kelompok 1 sudah selesai menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu.
Baiklah anak-anak, selesai sudah presentasi kita pada hari ini mengenai struktur, ciri-ciri, dan bentuk tubuh virus. Nah, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ibu bangga sekali sama kalian. Selanjutnya, tugas kalian adalah menyimpulkan hasil presentasi kita pada hari ini. Tugas kesimpulan ini dibuat secara individu, tuliskan di kertas folio, lalu difoto dan dikirim ke Google Classroom pada bagian tugas kesimpulan individu. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak, sedikit ibu ulang mengenai apa sih virus itu. Virus merupakan suatu parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Jadi, untuk minggu depan, silakan kalian pelajari mengenai pengelompokan dan replikasi virus. Silakan baca di internet, buku ajar, ataupun e-modul yang sudah ibu berikan kepada kalian. Nah, selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan tugas individu dan tugas keterampilan yang ada di Google Classroom. Silakan buka Google Classroom kalian. Di situ sudah ada 2 tugas dan sudah ibu jelaskan di dalam tugas tersebut apa saja yang harus kalian lakukan. Terima kasih untuk presentasi kalian hari ini, partisipasi kalian hari ini, dan terima kasih sudah menyimak apa yang sudah ibu sampaikan, apa yang sudah ibu jelaskan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan memberikan faedah kepada kalian semua. Serta selalulah berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa berkumpul kembali. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih dan ibu mohon maaf apabila selama menjelaskan terdapat kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.